Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab satu dari penelitian kami yang berjudul Analisis Hubungan Tingkat Stres Masyarakat Surabaya berdasarkan profesi di masa pandemi COVID-19. Anggota dari kelompok kami yaitu Dwi Kartini dengan NIM 08, Fitri Laila Ramadhani dengan NIM 010, Melin Dwi Safitri dengan NIM 019, dan saya sendiri Rita Susanti dengan NIM 040. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan bab 1 dari penelitian kami yaitu pendahuluan yang terdiri dari 4 subbab. Yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Pada subbab pertama, yaitu latar belakang, terdapat 5 poin yang akan dijelaskan oleh Melin. Kepada Melin, dipersilahkan. Baik, pada poin pertama, kami akan membahas mengenai COVID-19. Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona pada 2 Maret lalu. Dengan tujuan meminimalisir penyebaran virus corona tersebut, Presiden Jokowi memberikan imbauan pada konferensi pers di Istana Bogor 15 Maret silam. Masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Salah satunya menciptakan sistem bekerja dari rumah. Oleh karena itu, bekerja dari rumah atau yang biasa kita kenal dengan istilah work from home atau WFH diterapkan oleh berbagai instansi dan perusahaan sebagai tindak lanjut atas imbauan yang diberikan oleh Presiden. Untuk poin kedua yang akan kami bahas adalah work from home atau WFH. WFH menjadi menarik bagi para pekerja karena waktu yang diberikan lebih fleksibel. Selain itu, selalu berada di rumah membuat pekerja seolah-olah akan lebih mudah beristirahat ketika lelah melanda. Bekerja tanpa pergi ke kantor dianggap membantu keseimbangan kehidupan kerja para karyawan tanpa meninggalkan tanggung jawab pekerjaan. Dilansir dari The Balance, terdapat berbagai pro dan kontra dari WFH ini. Sisi positif dari WFH antara lain adalah waktu bekerja yang lebih fleksibel, hemat biaya, dapat meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, serta kemampuan untuk mengendalikan tingkat stres. Sedangkan sisi negatifnya adalah tingkat disiplin diri yang lebih tinggi, kecenderungan waktu yang terforsir untuk bekerja, serta kehilangan ruang untuk beristirahat. Baiklah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rita Susanti. Namun, dampak positif yang telah disebutkan oleh saudari Melin tersebut bertolak belakang dengan hasil studi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau biasa disingkat PDS KJI. Dikutip dari tirto.id, hasil survei dari PDS KJI ini menunjukkan bahwa dari 1.522 responden, sebanyak 63% masyarakat Indonesia mengalami cemas dan depresi akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Meskipun hasil survei tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dari profesi apa dan kalangan manakah responden tersebut, tetapi tetap dapat dijadikan landasan bahwa tingkat stres dan kecemasan di kalangan masyarakat meningkat di masa pandemi ini. Selain itu, yang paling membahayakan adalah stres dan kecemasan akibat pandemi ini akan bertahan lama. Menurut kelompok spesialis kesehatan masyarakat di Inggris, dampak pandemi terhadap kesehatan mental kemungkinan akan bertahan lebih lama daripada dampak terhadap kesehatan fisik. Hal ini dikatakan bukan tanpa dasar, tetapi didasarkan pada keadaan saat wabah SARS melanda dunia pada tahun 2003 silam. Kemudian, hal-hal inilah yang menjadikan stres itu ditimbulkan akibat pandemi. Selain itu, ternyata stres juga dapat ditimbulkan akibat dari WFH. Mengutip dari CNN Indonesia,
Sebuah studi menyatakan bahwa WFH selama masa pandemi membuat pekerja lebih lama bekerja sekitar 1 jam ekstra per hari. Ini disebabkan selama WFH, para pekerja menerima lebih banyak email dan menghadiri lebih banyak rapat dibanding saat bekerja di kantor, karena segala sesuatunya dilakukan via online atau secara daring. Selain itu, riset dari Microsoft dan Tech Republic Premium menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan seringkali lupa waktu karena terbiasa bekerja di rumah. Bahkan panggilan dari atasan seringkali hingga larut malam. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak membuat batas-batas komunikasi di luar jam kerja. Poin-poin tersebut yang menyebabkan seseorang dapat mengalami kondisi stres saat bekerja, terutama saat melakukan WFH di masa pandemi ini. Nah, fenomena-fenomena tersebut sering ditemukan di kota-kota besar yang menuntut kecepatan dan produktivitas. Tak terkecuali Surabaya. Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, setiap harinya dipenuhi dengan kecepatan dan produktivitas. Setiap orang berlomba-lomba bekerja cepat dan produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan gejala stres akan muncul dan ditemukan di kota-kota besar seperti Surabaya. Apalagi didukung dengan fakta jumlah positif COVID-19 di Surabaya menembus 16.000 orang, tertinggi di Jawa Timur. Hal ini tentunya akan menambah faktor seseorang mengalami tingkat stres di masa pandemi. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap tingkat stres masyarakat Surabaya berdasarkan profesi selama masa pandemi. Subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilakan. Rumusan masalah yang kami angkat di sini adalah bagaimana hubungan tingkat stres masyarakat Surabaya berdasarkan profesi selama masa pandemi COVID-19. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan tingkat stres masyarakat Surabaya berdasarkan profesi selama masa pandemi COVID-19. Poin selanjutnya, subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Kartini. Kepada Dwi Kartini dipersilahkan. Penelitian yang dilakukan kami dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dokter dan psikolog, serta masyarakat. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah wawasan mahasiswa dalam penerapan metode statistika dalam bidang medis untuk menganalisis hubungan tingkat stres masyarakat Surabaya berdasarkan profesi di masa pandemi COVID-19. Lalu bagi dokter dan psikolog dapat memberi masukan dalam mempertimbangkan pengelolaan tingkat stres pada masyarakat Surabaya. Dan bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan dan sebagai tambahan informasi mengenai tingkat stres pada masyarakat Surabaya berdasarkan profesi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.